Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di perkuliahan ke-9 Metabolisme Zat Gizi Makro ya. 8 ya mungkin ya. Kuliah ke-8 tetapi sebenarnya adalah pertemuan ke-9. Untuk topiknya adalah topik ke-8 mengenai biosintesis lemak. Topik ini adalah lanjutan dari minggu lalu atau pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai degradasi atau pemecahan lemak. Jika di minggu lalu degradasi atau pemecahan lemak disebut sebagai lipolisis, maka di sini nanti kita akan berdiskusi mengenai lipogenesis atau biosintesis lemak. Jadi dua proses ini merupakan dua proses yang berkebalikan. Yang lipolisis atau degradasi adalah katabolismenya, sedangkan biosintesis lemak ini adalah proses anabolismenya, penyusunan energinya, penyusunan lemaknya. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip yang ada pada sintesis lemak ya, kita coba lihat dulu ya penggolongan lemak jika didasarkan pada konsep hidrolisisnya atau bisa dipecah dengan adanya molekul air atau tidak. Yang dapat dihidrolisis ya ada ester. Ester itu meliputi lemak yang terdiri dari, jika dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak, kemudian lilin, lemak alkohol dan asam lemak, dan ester sterol atau sterol plus asam lemak. Kemudian ada fosfolipid, jika dihidrolisis menjadi asam fosfatidat gliserol plus 2 asam lemak plus fosfat. Jadi kalau fosfolipid itu adalah lemak dengan adanya fraksi fosfor ya, atau fraksi fosfat. Kemudian fosfatidat, sphingolipid ya, di situ ada sphingosine ditambah asam lemak dan fosfat, dan ada amino gugus alkohol. Kemudian ada juga glikolipid ya. Glikolipid kombinasi antara lipid atau lemak dengan glukosa atau dengan karbohidrat ya. Ada cerebrosid ya, gangliosid. Sphingolipid kemudian cerebrosid, gangliosid itu merupakan kompartemen-kompartemen struktural yang menyusun sel-sel syaraf dan sel otak di dalam tubuh kita. Kemudian yang tidak terhidrolisis ya ada hidrokarbon, kemudian lipid alkohol, dan asam lemak. Nah, nanti yang banyak didiskusikan di sini adalah asam lemak dan fraksi lemak yang terhidrolisis atau mampu dipecah kemudian disusun kembali. Nah, asam lemak sendiri merupakan asam karbonat dengan rantai hidrokarbon yang panjang ya. Kemarin kita sudah berdiskusi ya, misalnya ada asam lemak palmitat, di situ C-nya 16 ya. Pada saat beta oksidasi dipecah menjadi asetil KOA, terbentuk berapa fraksi asetil KOA ya, sekitar 8 fraksi asetil KOA ya, dengan 7 kali cleavage atau reaksi beta oksidasi. Kemudian jika asam lemak yang lain bagaimana ya, tergantung jenisnya. Rantai karbon yang satu dengan yang lain berbeda-beda jumlahnya. Kemudian asam lemak juga dibedakan atas yang adanya ikatan rangkap dan tidak ada. Yang ada ikatan rangkap disebut sebagai asam lemak jenuh, unsaturated fatty acid. Kemudian yang tidak ada ikatan rangkap disebut sebagai asam lemak jenuh atau saturated fatty acid. Kemudian yang unsaturated itu ada monounsaturated, jadi yang ikatan rangkapnya satu. Kemudian yang polyunsaturated ya, PUFA, itu adalah asam lemak dengan ikatan rangkap minimal 2 di dalam rantai karbonnya. Jadi ada MUFA, PUFA, dan saturated fatty acid. Nah, yang saturated itu dominannya bersifat non esensial, tidak perlu didatangkan dari makanan pun sebenarnya tubuh mampu mensintesis.
Yang esensial atau yang harus didapatkan dari makanan itu kelompok unsaturated atau tak jenuh ya. Yang disebut esensial di prinsip ilmu gizi dasar ya yang kita pelajari itu ada omega 6 ya, asam linoleat, kemudian omega 3 linolenat. Yang lain bersifat non esensial. Nah, asam lemak kita kembali sendiri ya, kembali di slide ya, terutama berada dalam bentuk ester dengan alkohol ya, gliserol, sphingosine, kolesterol. Jadi di dalam bahan makanan asam lemak itu umumnya dia tergabung dalam fraksi ester, berkolaborasi atau bergabung bersama gliserol ya, kolesterol, sphingosine dan kompartemen-kompartemen yang lain karena bersifat matriks di dalam bahan makanan. Jadi tidak dalam bentuk bebas. Kalau dalam bentuk bebas justru dia akan mudah rusak, akan mudah teroksidasi. Ya. Jarang ya, dalam free fatty acid itu jarang. Nah, jumlah karbon terutama adalah genap ya, terkait dengan proses biosintesis komponen C2. Jadi kebanyakan bersifat C-nya itu bersifat genap. Karena kemarin ya kita lihat ya, untuk proses beta oksidasi itu yang paling mudah adalah yang C-nya genap, kemudian dia bersifat yang bersifat jenuh ya, tidak ada ikatan rangkap. Karena kalau ikatan rangkap dan dia ganjil ada mekanisme tersendiri. Nah, jumlah atom karbon dan ikatan rangkap ya ini dituliskan dalam tanda kurung di belakang koma nama asam lemak. Misalnya linoleat 18.2 ya, 18.2 artinya adalah asam linoleat ini adalah asam lemak ya, asam lemak dengan jumlah C sebanyak 18. Kemudian 2 itu menandakan adanya 2 ikatan rangkap. Nah, penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon dengan tingkat oksidasi tertinggi dari karboksil ya. Nomor atom C selanjutnya ya kemarin kita sudah diskusikan ada alfa, beta, gamma dan seterusnya. Kenapa disebut beta oksidasi? Karena cleavage atau pemecahannya di bagian beta, penomor beta ya. Pada asam lemak tak jenuh ganda jarak ikatan rangkap ya itu sebesar 3 atom C. Jadi kalau linoleat itu 18.2 dimulai dari atom C nomor 9 ya. Yang non esensial itu omega 9 ya, karena di situ dia ada ikatan rangkap di nomor C9 jika dihitung dari gugus metilnya. Nah, ini kembali ke kimia organik. Nah, ikatan rangkap terisolasi ya jarang ditemukan jarak 2 atom C. Jadi jarang ya. Jadi antara ikatan rangkap yang satu dengan ikatan rangkap yang lain itu dipisah oleh 1, 2, 3 karbon ya, minimal 3C. Nah, ini asam lemak ya. Bentuk cis ini lebih umum terjadi ya. Bentuk cis itu hidrogennya sejajar, sedangkan bentuk trans ya bersimpangan. Nah, justru yang trans ini yang dianggap tidak baik untuk kesehatan saat ini ya. Jadi banyak dihindari karena beberapa riset membuktikan bahwa trans fatty acid itu adalah cikal bakal cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler. Nah, ikatan rangkap membentuk lekukan pada rantainya, meningkatkan mobilitas atom sehingga berbentuk fraksi cair. Jadi semakin banyak lemak itu mengandung asam lemak tak jenuh, lebih banyak ikatan rangkap, maka fraksinya akan lebih mudah cair dibandingkan dengan lemak yang banyak asam lemak jenuhnya. Ya, contohnya misalnya mentega, ya, keju, kemudian margarin yang rata-rata di situ bentuknya padat karena di situ tinggi kandungan asam lemak jenuh. Ya, sedangkan olive oil, kemudian canola oil ya, pokoknya yang minyak-minyak untuk salad biasanya dia dalam keadaan cair karena banyak fraksi tak jenuhnya. Nah, ini kalau kita lihat ya klasifikasi lemak berdasarkan jumlah atom C-nya ya.
Di sini ada asam format, asam asetat, kemudian asam propionat ya dengan C3, kemudian palmitat yang ada pada kelapa sawit itu C16 tanpa adanya ikatan rangkap, kemudian palmitoleik, nah baru ada ikatan rangkapnya, kemudian stearat yang ada pada minyak kelapa, ya, oleat. Kemudian oleat ini yang non esensial ya, dia tak jenuh tapi non esensial. Jadi C-nya 18 dan seterusnya ya. Ini sudah teman-teman diskusikan seharusnya di mata kuliah kimia organik. Nah, ada yang bersifat esensial ini adalah linoleat dan linolenat ya. Jadi 18,2, 18,3 atau sering disebut sebagai omega 6 dan omega 3. Nah, triasilgliserol, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan triasilgliserol? Triasilgliserol itu adalah kombinasi atau gabungan atau ikatan ester antara gliserol ya, yang memiliki backbone tiga tangan yang menangkap tiga asam lemak ya. Jadi ada asam lemak satu, kemudian dua, kemudian tiga, backbone-nya adalah gliserol. Backbone-nya adalah gliserol. Jadi antara tangan yang satu dengan tangan yang lain bisa menangkap jenis asam lemak yang berbeda. Jadi antara trigliserida atau triasilgliserol yang satu dengan triasilgliserol atau trigliserida yang lain bisa berbeda ya, tergantung mau dibuat untuk fungsi apa. Jadi awalnya monoasilgliserol ya dengan satu asam lemak, kemudian diasilgliserol, ada esterifikasi lagi menjadi tiga asam lemak yang terikat oleh satu gliserol, triasilgliserol. Kalau di dalam ilmu medis biasanya disebut sebagai trigliserida, itu sama. Kemudian ada juga fraksi yang disebut sebagai fosfolipid, merupakan komponen utama membran sel ya. Ciri utamanya apa? Karena namanya aja fosfolipid, di situ dia tergabung merupakan gabungan antara lipid dengan gugus fosfat ya. Nah, yang ada fosfolipid ini umumnya digunakan untuk kepentingan struktural ya, terutama untuk sel-sel syaraf dan sel-sel otak ya. Nah, ada fosfatidat ya, ester asam fosfat dengan amino alkohol ya, ada yang bersifat kolin, kemudian etanolamin, sairin ya. Jika ester asam fosfat dengan gula alkohol menjadi mioinositol atau fosfatidil inositol. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang berperan pada struktural membran ya, jadi berperan untuk fungsi struktural ya. Kemudian sphingolipid ya, banyak pada otak dan jaringan saraf, ester dengan amida, kemudian ester dengan kolin ya, sphingomyelin. Jadi lipid itu tidak mutlak. Kadang-kadang kalau dianggap lemak itu adalah komponen yang dianggap kurang bagus, tetapi pada kondisi-kondisi di dalam tubuh kita itu ternyata banyak yang membutuhkan lemak sebagai pondasinya atau sebagai tulang punggungnya. Kemudian glikolipid ya terdapat pada semua jaringan, terdiri dari ya tidak ada rantai fosfat ya. Kalau tadi fosfolipid ada rantai fosfatnya. Di sini sphingosine atau asam lemak ada satu gugus gula. Jadi tergantung ya apakah dia gugus gulanya tunggal atau oligosakarida. Kalau tunggal ya contohnya cerebrosida ya, glukosil ceramida. Ini komponen-komponen juga yang berfungsi untuk struktural. Kemudian ada isoprenoid ya, merupakan hasil jalur lain biogenesis dari asetil CoA ya. Selain membentukkan asam lemak juga membentuk isoprenoid bentuk aktif ya, isopentenyl difosfat. Kemudian berperan dalam berbagai macam reaksi ya, seperti squalen ya untuk kolesterol, menaquinone, ubiquinone ya. Jadi banyak sekali koenzim, kemudian bentuk-bentuk vitamin yang mampu disintesis oleh tubuh, itu bahan bakunya adalah isoprena, termasuk kolesterol. Kolesterol itu merupakan salah satu jenis lemak turunan, karena disebut turunan karena dia
dari trigliserid atau dari asam lemak itu nanti bergabung dengan komponen lain. Jadi pada saat dia dibutuhkan itu tubuh sebenarnya mampu mensintesis secara de novo atau secara mandiri, itu tubuh mampu memproduksi kolesterol. Tanpa kita makan kolesterol, tubuh kita itu sebenarnya sudah mampu memproduksi kolesterol. Lah untuk apa? Untuk banyak sekali fungsinya. Ya untuk hormon-hormon yang bersifat steroid, kemudian untuk prekursor-prekursor vitamin, ya, kemudian berperan dalam sekret pembentukan hormon, ya, kemudian juga banyak berperan dalam pembentukan cairan empedu, ya. Di situ adalah peran kolesterol yang backbone-nya adalah atau komponen utamanya adalah lemak. Nah, kita masuk ke biosintesis. Kalau kemarin kita masuk ke lipolisis, ya, degradasi dari lemak yang ada di simpanan atau dari saluran pencernaan atau dari makanan, kemudian dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya digunakan untuk bahan baku produksi ATP melalui jalur beta oksidasi, sedangkan gliserolnya berperan dalam membantu mempertahankan kadar gula darah melalui proses gluconeogenesis. Jadi pada saat keseimbangan energi negatif lipolisis itu. Sedangkan biosintesis asam lemak itu terjadi pada saat tubuh dalam keseimbangan energi positif. Energi positif itu seperti apa? Misalnya kita habis makan, istirahat. Jadi kebutuhan ATP rendah tetapi asupan atau substratnya banyak, sehingga nanti harus disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan. Nah, itu salah satu cadangan terbesar, energi terbesar di dalam tubuh manusia adalah lemak yang disimpan dalam jaringan adiposa. Nah, berawal dari biosintesis asam lemak dulu, karena trigliserid adalah satu gliserol dengan 3 asam lemak, maka dia perlu asam lemak. Bagaimana asam lemak disintesis, ya? Proses ini disebut juga sebagai lipogenesis. Nah, terjadinya di mana? Di sitoplasma pada banyak jaringan. Ya, kemarin masih ingat semoga, ya. Ada sitoplasma, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma untuk beta oksidasi. Sedangkan di biosintesis asam lemak yang utamanya adalah di sitoplasma. Banyak pada jaringan, ya, terutama hati, adiposa, ini sel-sel jaringan yang mampu menyimpan lemak dalam jumlah yang besar. Kemudian ginjal, ya, paru-paru, ya, kemudian kelenjar mamai yang ada pada ibu hamil, terutama ibu hamil mau menyusui. Di situ banyak sekali komponen lemak yang dibutuhkan untuk sekresi susu. Substrat utamanya, ya, glukosa, kemudian bisa menjadi asetil CoA. Bisa glukosa menjadi asetil CoA. Proses glikolisis. Glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian asam pirufat jika oksigen tersedia maka akan didekarboksilasi oksidatif menjadi asetil CoA. Nah, setelah dari asetil CoA ini baru dia bisa dikonversi menjadi asam lemak. Ya. Prosesnya adalah dari sini, ya, asetil CoA, kemudian dia ada enzim asetil CoA karboksilase menjadi malonil CoA. Reaksi ini tentunya adalah reaksi yang bersifat anabolik. Nah, anabolik selalu membutuhkan ATP. Nah, kemudian beberapa daur reaksi, ya, jadi dari malonil CoA, ya. Malonil CoA ini ada beberapa tahapan seperti kemarin kalau di beta oksidasi, ya. Hasil CoA yang dihasilkan itu sampai asetil CoA sampai total itu sampai 7, 8, 9 siklus tergantung total jumlah asam lemaknya. Nah, ini juga malonil CoA ini beberapa daur reaksi, ya, baru dia menghasilkan satu asam lemak palmitat. Dari asetil CoA kemudian dikonversi menjadi palmitat. Palmitat ini menjadi simpanan asam lemak yang utama, ya, di dalam tubuh kita. Di sini juga, ya, NADPH digunakan untuk melepas ATP, ya. Jadi ada energi yang dibutuhkan juga, ya, NADPH menjadi NADP. Ya. Di sini
menandakan bahwa biosintesis ini bersifat anabolik atau membutuhkan ATP. Nah, perpanjangan asam lemak oleh enzim sintase asam lemak ya berhenti pada rantai 16. Jadi sintase enzimnya berhenti sampai palmitat. Nah, untuk penggunaan lebih lanjut, palmitat harus diubah menjadi palmitoil CoA. Jadi ada perubahan dari palmitat menjadi palmitoil CoA. Juga di sini membutuhkan ATP. ATP melepas fosfat anorganik sehingga dia melepas energi ya. Nah, sintesis selanjutan terjadi pada retikulum endoplasma di RE. Kalau tadi di sitosol ya, sampai membentuk palmitat, kemudian palmitoil, CoA itu di sitosol atau sitoplasma. Sedangkan untuk sintesis selanjutnya ya memproduksi lemak, kemudian memproduksi asam lemak rantai yang berbeda-beda itu terjadi di mitokondria. Kemudian diproduksi asam lemak rantai panjang, asam lemak tak jenuh. Ini tergantung kebutuhan tubuh. Jadi di sini itu sangat tergantung dengan kebutuhan tubuh. Jadi kalau tubuhnya itu membutuhkan banyak asam lemak tak jenuh ya maka yang diproduksi banyak asam lemak tak jenuh. Catatannya tak jenuh tetapi hanya batasannya pada asam lemak omega 9 karena omega 6 dan omega 3 itu bersifat esensial. Kemudian di sini menjadi jika bergabung dengan fosfat maka terbentuk fosfolipid. Jika bergabung dengan gliserol maka dia akan terbentuk lemak, trigliserida atau triacylgliserol. Jika bergabung dengan lemak dan ada gugus karbohidrat maka menjadi glikolipid. Nah, arah atau alur apakah dia mau berubah menjadi apa itu tergantung kebutuhan di dalam tubuh. Homeostasisnya seperti apa, asalkan dengan catatan sistem hormonalnya masih normal ya. Karena seperti lipolisis yang kemarin dikontrol oleh insulin dan glukagon, di biosintesis asam lemak juga dikontrol oleh insulin dan glukagon. Jadi insulin itu cenderung atau mendorong terjadinya lipogenesis, sedangkan glukagon mendorong terjadinya lipolisis ya. Jadi pada saat insulin tersedia maka lipogenesis itu mampu dilakukan. Jika insulin sulit tersedia maka lipogenesis sulit dilakukan. Oleh karenanya orang yang tadinya gemuk kemudian diabetes tuh makin lama ya badannya kadang terjadi semakin menurun karena lipogenesisnya terhambat sedangkan laju lipolisisnya tinggi. Nah, ini pada manusia ya, pada manusia itu hanya mampu memproduksi asam lemak sampai batasan omega 9. Jadi ikatan rangkap itu maksimal diciptakan di dalam tubuh kita, sintesis de novo itu di atom C nomor 9. Sedangkan seterusnya ya 10 ya. 9 ke 10 ya. Jadi kalau 11 seperti di omega 6 itu selain 9 10 dia juga di 12 13. Nah, maka di situ tidak mampu memproduksi sehingga harus didapatkan dari makanan. Jadi mampunya tubuh kita memproduksi asam oleat ya, omega 9. Nah, ini biosintesis lemak ya. Lemak dimulai dengan sintesis gliserol 3 fosfat yang terbentuk dari produk antara glikolisis ya. Jadi gliserol D3 fosfat, kemudian dihidroksiaseton fosfat, kemudian fosforilasi gliserol. Gliserolnya dapatnya dari situ. Yang tadi asam lemaknya didapat dari perubahan dari asetil CoA. Ya, jadi bahan baku glukosa, karbohidrat akan didorong semakin banyak ke arah lemak jika keseimbangan energinya positif. Nah, oleh karenanya meskipun nggak makan banyak lemak, tapi kalau makan banyak karbo, ujung-ujungnya akan dikonversi menjadi lemak karena lemak simpanannya tak terbatas. Sedangkan simpanan glikogen ya ada batas tetapi kapasitasnya sangat besar. Sedangkan glikogen itu terbatas simpanannya. Jadi kelebihan glukosa yang sudah mencukupi glikogen, maka cadangan selanjutnya adalah lemak yang ditumpuk terus-menerus di jaringan adipose. Kemudian esterisasi dengan asam lemak ya menjadi lisofosfatidat ya.
kemudian esterisasi dengan asam lemak lagi menjadi fosfatidat. Ini jika produksinya adalah produksi fosfolipid. Kalau produksinya sebatas triasilgliserol, maka yang digunakan sebagai gabungan adalah gliserol yang didapatkan dari produk antara glikolisis. Nah ini ya, glukosa glikolisis menjadi dihidroksiasetan fosfat, kemudian menjadi gliserol fosfat, kemudian glukos juga ya di adiposa ya, di glikolisis ya, jadi di HT dan di jaringan adipos ya, menjadi gliserol fosfat ini nanti yang akan digunakan untuk membuat triasilgliserol ya, dengan tadi yang ada tambahan asam lemak dari hasil pembentukan dari asetil CoA. Jadi tadi ya, gliserol didapatkan dari proses tadi ya, glikolisis produk antaranya, kemudian dari fosforilasi juga ya. Kemudian asam lemak didapatkan dari hasil asetil CoA. Asetil CoA dari mana? Bisa dari lemak menjadi asid, lemak yang dipecah di dalam tubuh kita, kemudian masuk menjadi asam lemak ya, asetil CoA ya, glukosa juga bisa menjadi asetil CoA. Pokoknya produk yang menjadi asetil CoA bisa dikonversi menjadi asam lemak dan bisa disimpan dalam bentuk triasilgliserol atau trigliserida. Oke, kemudian kolesterol. Kolesterol pada dasarnya dapat disintesis oleh tubuh. Jika banyak berasal dari makanan, maka tubuh akan melakukan biosintesis hanya 50%. Jadi kalau kalau kalian nggak makan kolesterol pun, nggak mengasup kolesterol, tubuh kita sudah mampu memproduksi kolesterol secara mandiri. Tetapi kalau kolesterol ada pada makanan, maka produksi di dalam tubuh pabriknya itu ditekan produksinya ya, maksimal 50% ya kira-kiranya. Nah, umumnya membentuk lapisan lemak pada membran plasma ya, berfungsi dalam membentukkan asam empedu ya, kemudian hormon steroid, prekursor pembentukan vitamin D, kemudian beberapa komponen-komponen tubuh yang lain juga membutuhkan kolesterol. Nah, biosintesisnya bagaimana kalau kolesterol ya, termasuk isoprena atau isoprenoid, sintesis dimulai dengan asetil CoA, bermula dari asetil CoA ya, dengan jumlah C-nya 2 ya, sama dengan sintesis asam lemak ya. Kemudian dengan reaksi yang kompleks total itu untuk menghasilkan C sebanyak 27. Tahapannya ada 4 tahapan utama. Yang pertama adalah 3 molekul asetil CoA menjadi mevalonat, terjadi dalam RE, diaktifkan oleh enzim 3-HMG CoA reduktase ya. Kemudian yang distimulasi oleh insulin dan piroksin dan dihambat oleh glukagon. Jadi glukagon menghambat lipogenesis termasuk sintesis kolesterol, tetapi dia memicu lipolisis, sedangkan insulin menghambat lipolisis tetapi dia memicu lipogenesis dan sintesis kolesterol atau lemak turunan. Kemudian dari mevalonat yang dibentuk menjadi isopentanil difosfat C5 dengan melepas karbon dioksida. Kemudian 6 molekul isoprenoid menjadi squalen membentuk siklik dengan melepas 3 atom C atau menjadi kolesterol. Jadi kolesterol itu bentuknya siklik atau aromatik. Kemudian lipoprotein ya, pada prinsipnya digambarkan sebagai kompleks yang berbentuk bola ya. Di lipolisis atau di awal kita sudah berdiskusi mengenai bagaimana alur penyerapan lemak. Di lemak dalam tubuh, dalam makanan ya dalam bentuk ester, kemudian dipecah menjadi asam lemak ya, dan gliserol ya. Sebelum itu ada emulsifikasi dari empedu, kemudian setelah diemulsifikasi ada lipase dari pankreas, dipecah menjadi gliserol dan asam lemak yang rantai panjang itu nanti bisa masuk ke dalam tubuh melalui sistem limfa, tetapi dalam membentuk kilomikron atau membentuk gugus bersama dengan protein atau disebut juga lipoprotein. Kemudian yang rantai pendek masuk vena porta. Nah, lipoprotein itu adalah komponen atau
banyak berperan sebagai transporter atau pembawa yang mengedarkan lemak ke seluruh tubuh, membawa dari enterosit ke limfatik ke seluruh tubuh, ke hati, dari hati ke sel, kembali ke hati lagi. Itu diangkut oleh lipoprotein. Nah, terdiri dari nonpolar ya, apoprotein, kemudian amfifilik ya. Jadi dia bersifat bipolar, yang ke arah luar bersifat polar, kemudian ke arah dalam bersifat non-polar. Makin besar bentuk lipid, makin banyak bagian lipid dan sebaliknya. Jadi karena dia fraksinya adalah lipoprotein, protein itu lebih ke arah polar, lipid itu non-polar, maka dia bersifat bipolar, sehingga dia bisa digunakan untuk transporter. Nah, ada 5 bentuk ya, 5 bentuk lipoprotein. Yang pertama adalah kilomikron, kemudian VLDL atau very low density lipoprotein, kemudian ada low density lipoprotein, ya. Kemudian IDL ya, kemudian ada HDL atau high density lipoprotein ya, I itu intermediate ya, jadi pertengahan, ada yang menyebut seperti itu. Kemudian dibentuk dalam jaringan ya, berfungsi mengangkut kelebihan lemak dari jaringan kembali ke hati ya. Ini sudah saya sampaikan, saya rasa di bagian pencernaan ya, alurnya bagaimana protein itu dipecah, diserap, kemudian dimasuk ke enterosit, dari enterosit ke sistem limfa atau ke hati, dari hati ke sel, ada lipoprotein lipase yang diangkut, kemudian lemak sisa itu dibawa kembali oleh HDL, yang membawa dari hati ke seluruh tubuh itu VLDL, kemudian VLDL yang kehilangan lemak menjadi lemak dan kolesterol menjadi LDL, LDL nanti ada HDL dikembalikan lagi ke hati. Jadi sirkulasi itu terus menerus tergantung sistem homeostasis tubuh kita. Nah, silakan kalau ingin lebih detail di sini ya teman-teman, bagaimana antara kilomikron sampai ini itu baca di bukunya Bu Sunita Al-Matsir, itu ada ya, di prinsip dasar ilmu gizi bagian depan ya, bagian lemak. Nah, di Living Heart juga ada ya, bagaimana lipoprotein ini berperan sebagai transporter yang ada di dalam tubuh kita. Nah, intinya itu disintesis dari adanya lemak, kemudian bergabung dengan gugus protein seperti yang ini. Jadi merupakan bentuk kompleks. Nah, ini ringkasan dari antara sintesis asam lemak atau sintesis lemak, atau sering disebut sebagai lipogenesis, dan degradasi lemak atau sering disebut sebagai lipolisis. Nah, jadi sintesis asam lemak itu lebih ke arah setelah makan tinggi karbohidrat ya. Jadi tinggi karbohidrat itu justru dia akan banyak yang dikonversi atau disimpan menjadi lemak. Kemudian degradasi itu terjadi lebih banyak pada puasa saat keseimbangan energi negatif. Kemudian hormon yang berperan ya, insulin itu meningkatkan sintesis, sedangkan glukagon meningkatkan degradasi ya. Di sintesisnya terutama di hati, degradasi di otot di hati ya. Kemudian subseluler atau di organelnya di sitosol, sedangkan degradasi itu lebih di mitokondria, beta oksidasi. Kemudian karir ya, atau yang menjembatani, di sintesis itu ada sitrat, kemudian di degradasi kemarin ada karnitin. Kemudian karirnya ya, yang ada hasil karir protein domain ya, koenzim A, degradasi juga menggunakan koenzim A. Nah, di sintesis ya justru di situ reaksinya adalah reaksi reduksi atau mengeluarkan ATP ya, sedangkan di degradasi dia reaksi oksidasi yang menghasilkan ATP. Kemudian malonyl CoA untuk donor ya, 2 karbon donor atau produknya ya, malonyl CoA, sedangkan degradasi itu adalah
asetil CoA. Jadi kemudian aktivator di sintesis itu ada sitrat, kemudian inhibitornya di sintesis itu ada long chain fatty acid CoA ya. Kemudian degradasi itu pada saat terbentuk malonyl CoA. Jadi malonyl CoA menurunkan laju degradasi dan meningkatkan laju sintesis. Kemudian produk ya, palmitat akhirnya adalah palmitat, sedangkan degradasi itu kalau degradasi itu bentuknya adalah asetil CoA, kemudian dari asetil CoA menjadi degradasi itu nanti dari asetil CoA masuk siklus Krebs dan transport elektron. Sedangkan disintesis dari palmitat kemudian digunakan sebagai bahan baku komponen lemak yang lain. Ya. Prosesnya ya ada kondensasi, reduksi, dehidrasi dan reduksi. Kemudian yang didegradasi kemarin dehidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi dan piolisis. Jadi itu yang saya sampaikan di biosintesis asam lemak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kemudian setelah teman-teman menyaksikan video ini, kita lanjut diskusikan hal-hal apa yang masih belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.